Bab 40, Badai Petir di Asia Selatan. Semuanya sudah dikatakan. Stefan tidak perlu basa-basi lagi. Dia berdiri dan membungkuk di depan Michael, lalu berkata, "Pak Michael, maaf saya sudah bodoh kemarin sampai nggak mengenali Anda dan Tuan Muda Robin. Jadi, itu sebabnya saya mengatakan semua omong kosong. Sebenarnya, saya datang kemari hari ini untuk meminta maaf." Michael mengerjapkan mata, lantas membalas, "Kenapa aku jadi bingung ya mendengarnya? Pak Stefan ini adalah orang penting, kenapa harus meminta maaf kepadaku? Bukannya kamu cuma perlu membayar 3 kali lipat untuk ganti rugi likuiditas? Kontraknya hanya senilai 300 juta, dan Jaya Real Estate mampu membayarnya. Staf legal kalian juga terkenal sewenang-wenang. Aku bahkan nggak berani untuk mengajukan gugatan." Stefan merasa tidak nyaman mendengar sindiran Michael. Dia juga menyesali sikapnya terhadap Michael dan Robin kemarin. Andai dia bisa bersikap lebih sopan, semuanya tidak akan sesulit ini. "Pak Michael, Anda adalah orang yang bijak. Ayo kita bicarakan semuanya secara terbuka," kata Stefan. Stefan menarik napas dalam-dalam, lalu kembali berujar, "Kami sudah melihat pembalasan Anda kemarin. Dinas Pemadam Kebakaran langsung menghentikan penjualan hunian Golden dengan alasan tidak memenuhi kualitas. Ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Kalau kami menundanya sehari, maka kami juga akan kehilangan uang untuk hari itu." Stefan berkata lagi, "Pak Hans juga sudah mengatakan dengan jelas, kalau kami terus-terusan melakukan hal bodoh, maka Biro Administrasi Pembangunan yang akan turun tangan. Sudah sekitar 2 atau 3 tahun sejak hunian Golden mulai dibangun di kota Samudera, dan gak ada orang yang peduli selama ini. Jadi, saat kesuksesan ada di depan mata, saya nggak bisa berpikir jernih untuk sesaat, sampai-sampai menyinggung Anda dan Tuan Muda Robin. Jangankan Anda, bahkan suara-suara di perusahaan pun hampir menenggelamkan saya," ucap Stefan menambahkan. "Perusahaan bermaksud melanjutkan kontrak deposit awal. Harga rumah juga akan sesuai kontrak. Anda berdua bisa menjualnya kepada siapapun saja. Kantor penjualan akan memberi Anda berdua lampu hijau sepenuhnya, sampai Anda dan Tuan Muda Robin tidak marah lagi," lanjut Stefan. Pada titik ini, Stefan berhenti sejenak. Kemudian, dia kembali berkata, "Saya yang salah sebelumnya. Anda bisa memukul atau memaki saya kalau mau. Tapi, perjalanan hunian Golden tidaklah mudah. Saya sangat berharap Anda memiliki kerendahan hati untuk memaafkan saya." Michael tersenyum tipis, lalu menimpali, "Kalian harus menemui Robin. Aku tidak bisa berbuat apa-apa." Stefan langsung terlihat gundah. Dia kembali bicara, "Pak Michael, semua orang tahu kalau Tuan Muda Robin mendengarkan Anda. Benarkah?" Sela Michael. Michael mengerutkan bibirnya, lantas lanjut bicara, "Kalau begitu, aku akan menelpon Robin dan bertanya padanya. Tapi, dia punya temperamen buruk yang meledak-ledak. Aku nggak yakin ini akan berhasil." "Terima kasih Pak Michael. Terima kasih Pak Michael," ucap Stefan. Akhirnya, Stefan bisa bernapas lega. Dia tahu bahwa tidak perlu ada di sini lebih lama. Jadi, dia bangkit dan berpamitan. Michael memintanya untuk membawa kembali barang-barang itu. Namun, dia justru ketakutan setengah mati. Dia menutup pintu apartemen dengan tergesa-gesa, menghilang seakan-akan sedang melarikan diri dari bencana kelaparan. "Kebetulan, aku berencana pergi ke rumah keluarga Cahyadi dalam beberapa hari ini. Jadi, aku bisa menghemat uang untuk membeli rokok dan teh hijau," gumam Michael sendiri. Michael merasa suasana hatinya sangat baik sekarang. Semua ini karena kemampuannya dalam memprediksi masa depan. Karena Stephen yang tak sengaja mendorongnya jatuh. Dia benar-benar harus berterima kasih pada adik iparnya ini. Michael kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelpon Robin. Dia langsung berkata terus terang, "Entah dari mana Stefan bisa tahu tempat tinggalku. Dia baru saja datang dan bilang kalau Jaya Real Estate bersedia melanjutkan kontrak deposit yang kita tanda tangani sebelumnya. Dia juga bersedia memberi kita kebebasan. Mulai sekarang, kita bisa menjual kontrak-kontrak ini sesuka hati kita. Kamu bisa menghubungi grup spekulan properti." Robin mencibir, dia nggak akan menyerah sampai melihat kegagalannya sendiri. "Kak Michael, apa kamu memakinya? Kamu membantu melampiaskan amarahku, kan?" Michael berkata sambil tersenyum. "Setidaknya, aku pikir dia pasti tertekan sekarang." "Hahaha." Robin tertawa, lalu berkata, "Oke, Kak Michael, aku akan menghubungi grup spekulan properti sekarang untuk merealisasikan kontrak itu secepat mungkin." Michael mengangguk seraya berujar, "Stefan membawakanku beberapa barang, ada teh hijau, rokok Sampurna Mile, dan yang lainnya. Apa kamu mau?" Robin terdiam. Pukul 07.00 malam, Michael menelpon Robin. "Jalan Sentral harum. Ajak beberapa orang lagi. Gadis yang ada di kedai kopi sedang menunggumu," ucap Michael. Tanpa banyak omong dan menunggu Robin bertanya, Michael sudah menutup teleponnya. Dia sedang makan semangkuk ramen di lantai bawah. Dalam perjalanan kembali ke apartemen, Celine melakukan panggilan video. "Papa, aku kangen," seru Celine. Gadis kecil itu cemberut, wajahnya tampak sedih. "Papa juga kangen kamu. Kamu harus patuh ya di rumah," ujar Michael sambil tersenyum. "Papa, kapan kamu kesini lagi? Aku sudah hampir mati kelaparan," keluh Celine. Begitu Celine selesai bicara, ponselnya langsung diambil alih oleh Charlotte. Charlotte ternyata sangat cantik di dalam video. Namun, ekspresi dingin di wajahnya sedikit merusak suasana. "Kamu memberi begitu banyak ayam goreng untuk Celine. Apa kamu nggak takut perutnya sakit? Itu bukan makanan yang sehat. Lain kali jangan membelinya lagi," kau tegur Charlotte. Michael menjawab dengan senyum kecut, "Nggak sehat dari mananya? Aku membelinya sesuai standar. Itu makanan biasa. Kalau benar-benar nggak sehat, aku nggak akan berani membelinya." "Seolah-olah kamu melihatnya saja,"
sahut Charlotte sambil mendengus. Entah kenapa, Michael merasa kalau panggilan video ini bukan dari Celine, melainkan dari Charlotte. Celine, apa kamu di sana? Tanya Michael. Papa, aku di sini, sahut Celine. Melihat gadis kecil itu muncul di layar, Michael tersenyum dan berkata, apa kamu sendiri yang mau melakukan panggilan video untuk papa? Atau mama yang menyuruhmu, yang memintamu melakukannya? Mama, hai MPH, Celine hendak menjawab. Belum selesai Celine bicara, Charlotte buru-buru menutup mulutnya. Segera setelah itu, panggilan video itu diputus di tengah perasaan senang Michael. Hahaha, tawa Michael meledak. Sambil memegang ponselnya, Michael tertawa keras di jalan selama beberapa saat. Dia tidak peduli dengan tatapan aneh dari orang-orang yang lewat. Yang dia pedulikan adalah gunung es di hati Charlotte sudah mencair. Ini lebih menyenangkan daripada menghasilkan uang ratusan juta dalam semalam. Keesokan harinya, pukul 09.00 pagi, kedai sarapan murah meriah. Berita terkini, terdengar suara penyiar berita. Menurut Badan Meteorologi Asia Selatan, sekitar pukul 7 pagi, badai petir langka tiba-tiba muncul sekitar 700 mil dari laut pantai. Hanya dalam 2 menit, ombak sudah setinggi 50 meter, ucap penyiar berita itu. Kapal pesiar besar negara kita, Poseidon, berada di tengah-tengah badai saat bencana itu terjadi. Beberapa turis hanyut terbawa ombak besar, dan sampai sekarang masih belum diketahui keberadaannya. Lanjut penyiar berita. Suara penyiar berita terkenal itu berasal dari TV tua yang ada di sana. Michael memasukkan potongan terakhir roti goreng di tangannya ke dalam mulut, lalu meminum susu kedelai, dan bersandar di kursi dengan gembira. Kini dia bisa tidur nyenyak dan makan dengan tenang. Ini benar-benar dua hal hebat di dunia. Saat ini, ponselnya berdering. Michael mengangkatnya. Ternyata itu adalah telepon dari Erwin. Pak Erwin, seharusnya di sana sudah jam 9 malam. Kan, kamu masih belum tidur, ujar Michael sambil tersenyum. Pak Michael, terima kasih atas kebaikanmu. Aku akan selalu mengingatnya, ujar Erwin. Erwin berkata lagi, andai aku nggak lebih tua darimu, aku sangat ingin memanggilmu Kak Michael seperti Robin dan yang lainnya. Bisa dibilang, sekarang hatinya sedang gemetar ketakutan. Erwin langsung tahu tentang badai itu. Orang-orang dalam negeri mungkin hanya menganggap masalah ini sekadar berita. Namun, sekelompok orang di luar negeri yang mengharapkan kekacauan dunia sudah mulai menyebarkan desas-desus. Jika dunia hancur, bencana lain akan datang. Alasan utamanya adalah badai petir seperti itu sangat jarang terjadi dalam ratusan tahun. Jangan bicara seperti itu. Cukup perlakukan Charlotte dengan baik di masa depan, timpal Michael. Pak Michael, jangan tutup dulu teleponnya, seru Erwin. Erwin merasa bimbang untuk sesaat, sebelum kemudian bertanya, aku ingin tahu, kalau aku berada di Poseidon saat ini, apa aku akan menjadi salah satu dari orang-orang yang hanyut terbawa ombak ke laut? Tidurlah lebih awal, aku akan menemuimu begitu kamu kembali, ujar Michael. Michael memang tidak menjawab secara gamblang, tapi Erwin sudah tahu jawabannya. Sebab, Michael sudah pernah bilang, bencana pertama bagi Erwin adalah badai petir. Jika dia aman dan sehat, bagaimana dia bisa menyebutnya bencana? Bab 41, kontrak dijual, kekayaan lebih dari miliar. Usai berbicara dengan Erwin melalui telepon, Michael tidak langsung pergi. Tadi malam, Robin memberitahu Michael bahwa grup spekulasi real estate telah menghubungi, sepakat bertemu pada jam 9:30 pagi ini. Michael tidak perlu repot-repot pergi ke tempat lain. Lagi pula, pihak lain yang meminta bertemu, jadi dia memilih tempat bertemu di kedai sarapan murah meriah. Tak terasa waktu hampir menunjukkan jam 9:30. Robin datang cukup tepat waktu. Q7 besar itu pun mulai terlihat. Sebenarnya, Q7 bukanlah mobil mewah di kota samudera saat ini, tapi sepertinya masih tidak cocok diparkir di kedai sarapan murah meriah. Kak Michael, Robin terlihat amat bahagia saat berlari ke arah Michael. Bagaimana urusan semalam? Berhasil, gak? Tanya Michael. Untungnya kamu menghubungiku. Kak Michael, kalau gak gitu, bisa-bisa Camille sudah dilecehkan oleh para bajingan itu. Raut wajah Robin tampak sangat suram tatkala membicarakan hal ini. Di siang bolong begitu malah mencoba menyeret Camille ke hotel dengan kedok sedang mabuk. Kalau aku gak datang tepat waktu, aku gak bisa bayangin apa yang bakal terjadi. Michael menghela napas. Kemarin dia sudah meramalkan apa yang akan terjadi tadi malam. Namun, dia takut Robin khawatir. Itu sebabnya dia tidak memberitahu Robin sebelumnya. Gadis bernama Camilla dengan nama lengkap Camilla Hudson ini adalah pemilik kafe Camilla. Saat melewati jalan sentral harum setelah bekerja, akan bertemu dengan sekelompok pria mabuk. Untuk kejadian setelahnya tidak perlu disebutkan lagi. Intinya, Robin tiba tepat waktu untuk menyelamatkan gadis itu. Hal yang membuat Michael menghela napas adalah, samar-samar dia melihat dirinya di antara orang-orang mabuk itu. Syukurlah kau sudah beres. Michael menepuk bahu Robin. Itu, suasana hati Robin menjadi stabil. Wajahnya pun tersipu saat berkata, Kak Michael, tadi malam, aku dan Camilla menghabiskan malam bersama. Michael pun tersenyum. Robin buru-buru menambahkan, tapi kami gak melakukan apa-apa, kok, karena dia ketakutan. Aku tidur di sofa sepanjang malam. Kesempatan sebagus itu gak kamu ambil. Pantas saja kamu gak ngejar cewek manapun selama beberapa tahun ini. Hebat juga kamu. Michael tidak tahu harus berkata apa. Robin masih ingin menjelaskan. Tetapi pada saat ini, terdengar deru mobil lain dari luar.
Bentley Nubentaiga berhenti di sebelah Ki-7. Sudah datang. Tanpa berucap banyak, Robin pun berdiri untuk menyambutnya. Hanya ada satu orang yang turun dari Bentley Nubentaiga. Dia adalah seorang pria gemuk yang memiliki berat sekitar 100 kg, tetapi tingginya hanya 170 cm. Jalannya agak lamban sambil membawa tas dokumen di tangannya. Tidak terlihat seperti bos besar yang memiliki kekayaan hingga mencapai triliunan. Pak Zidane, sebelah sini, ucap Robin sambil tersenyum. Pak Robin, Pak Michael, maaf menunggu lama. Zidane berjabat tangan dengan Robin dan Michael, lalu berjalan menuju kedai sarapan murah meriah. Dia tidak peduli pada perabotan lusuh di sekitarnya, sebab dia tidak risih dengan barang-barang kotor. Setelah duduk, dia pun berkata, kalian berdua memilih tempat yang tepat untuk membicarakan bisnis. Aku pernah sarapan di sini sebelumnya, rasanya enak dan harganya murah. Zidane memesan satu kue tiaw dan semangkuk tawa. Itu, aku belum makan, perutku keroncongan. Kalian berdua gak keberatan, kan? Zidane berpura-pura jujur. Aku juga belum makan, kita makan bersama, kata Robin. Mereka menghabiskan sarapan dalam waktu kurang dari 10 menit. Michael terus tersenyum. Dia tahu bahwa Zidane cukup menghormatinya karena telah memilih tempat semacam ini. Setelah sarapan selesai, Zidane berkata, Pak Michael, Pak Robin, semua orang sudah tahu tentang hunian Golden. Jadi, aku langsung pada intinya saja. Pak Zidane, langsung katakan saja, kata Michael. Hunian Golden memiliki potensi besar. Aku yakin kalian berdua mampu melihatnya. Kalau tidak, kalian tidak akan mau menandatangani begitu banyak kontrak deposit sekaligus. Zidane kembali melanjutkan, tapi, kudengar dari pihak pemadam kebakaran yang pergi ke gedung kemarin. Tampaknya kantor penjualan diperintahkan untuk menangguhkan penjualan karena tidak lolos inspeksi kualitas pengendalian kebakaran. Aku harus andalkan hati nurani meski aku cari makan bergantung pada perumahan. Kalau sampai ada masalah kualitas di hunian Golden, aku tidak akan pernah berani campur tangan. Michael dan Robin saling memandang. Hati nurani apanya? Dari seluruh negara bebas tanah, siapa saja boleh berkata mengenai hati nurani. Tapi kalau sampai pihak spekulasi real estate yang berkata mengenai hati nurani, sudah pasti hanya omong kosong belaka. Sudah berapa banyak kejahatan yang dilakukan orang-orang ini hingga membuat warga menderita. Belum lagi keluarga petani, bahkan para pensiunan pekerja harus menghabiskan tabungan hidup mereka untuk membeli rumah bagi anak-anak mereka. Juga harus menanggung utang seumur hidup mereka. Namun, para spekulasi ini malah terus memperkaya diri. Dalam hati Michael dan Robin mencemooh, namun tidak tampak pada raut wajah mereka. Yang dimaksud Zidane mengenai pemadaman api hanya untuk mengurangi harga. Pak Zidane mungkin masih belum tahu kalau hunian Golden akan segera dijual kembali. Michael tersenyum dan berkata, alasan utamanya karena Stefan yang menjabat sebagai manajer penjualan gak jujur. Dia sudah menandatangani kontrak dengan kami, tapi kemudian melanggar kontrak. Menurutmu, apa kami membiarkan begitu saja orang lain menggertak kami? Tubuh Tambun Zidane gemetar mengenai pemadam kebakaran. Kalian yang melakukannya. Jangan salah paham, Pak Zidane. Dia adalah pemimpin yang baik dari rakyat jelata kami. Siapa yang berani memerintahnya? Michael pura-pura takut. Zidane bukan orang bodoh. Sudah pasti paham maksud Michael. Sepertinya dua pria biasa di depanku ini benar-benar mahir melakukan tipu daya. Kita bicarakan bisnis saja. Michael mengeluarkan kontrak deposit dan berkata, Robin mungkin sudah memberitahumu. Total ada 196 set. Yang semuanya adalah bangunan dan lantai terbaik dan sudah ditandatangani dengan harga 32 juta per meter persegi. Untuk hal ini kami gak ada tipu-tipu. Pak Zidane bisa mengeceknya sendiri ke kantor penjualan. Ambillah peta perencanaan real estate, kamu bisa lihat dengan jelas. Jantung Zidane berdetak sedikit lebih cepat. Meskipun dia telah melakukan spekulasi real estate selama lebih dari 20 tahun, kali pertama dia mendapati kejadian semacam ini. Aku tahu semua ini, tapi aku agak bingung. Zidane pun berkata dengan tenang, kalian berdua yang tahu berapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari 196 flat ini. Karena kejadiannya seperti ini, bagaimana kalau kalian yang membelinya? Melalui perpindahan tangan ini, kalian bisa menghasilkan 2 triliun. Benaran rezeki nomplok. Michael dan Robin saling memandang, kemudian keduanya mengangkat bahu secara bersamaan. Gak ada uang. Zidane menahan diri lagi dan lagi, tetapi pada akhirnya tidak tahan hingga memutar mata. Pak Zidane mungkin gak percaya, kalau kami punya uang, kami gak akan duduk di sini bersama Pak Zidane sekarang, kata Robin sambil tersenyum masam. Bagaimana dengan 196 kontrak deposit itu? Jangan bilang kalian hanya bertaruh. Bisa dibilang, cuma orang sakit mental yang menggunakan hunian Golden sebagai pertaruhan, meski sekarang kelihatannya pilihan yang sangat tepat. Zidane justru balik bertanya, semua urusan sudah memiliki jalur masing-masing. Itu tergantung pada bagaimana kita memahaminya. Michael tampak seperti seorang ahli. Zidane memutar mata untuk kedua kalinya. Sialan, bukankah ucapan Michael tidak berarti apa-apa? Tapi bukan itu intinya. Michael tidak ingin mengatakannya. Dia juga tidak akan terus bertanya. Setelah mengambil kontrak deposit, Zidane dengan hati-hati melihatnya. Memang benar dokumennya asli. Dia juga mempercayakan hubungan untuk mengkonfirmasi di kantor penjualan hunian Golden bahwa Michael dan Robin benar-benar menandatangani 196 kontrak deposit di sana. Karena sudah sampai ke tahap ini, maka langkah selanjutnya adalah menegosiasikan harga. Berapa harga ideal kalian untuk kontrak deposit ini? Tanya Zidane. 4 miliar per kontrak. Michael bahkan tidak memikirkannya. Robin menatap Zidane. Dia merasa Zidane tidak akan menerimanya.
kemudian dia ingin menurunkan harga. Hanya saja, Zidane terlihat lega. Harga 4 miliar benar-benar masuk akal. Kalau begitu, ayo kita pergi ke kantor penjualan untuk melakukan prosedur transfer. Zidane bicara sambil berdiri, seolah-olah takut Michael dan Robin akan mundur. Robin merasa bahwa pandangan dunianya hampir digulingkan. Apa orang kaya memang suka semaunya sendiri? Tadi dia masih khawatir Zidane menganggap harganya terlalu tinggi, tapi ternyata Zidane terlihat senang. Setelah negosiasi harga, hal selanjutnya akan jauh lebih sederhana. Ketiganya pergi ke kantor penjualan hunian Golden bersama, sedangkan Stefan menyambut secara pribadi. Rasa hormat di matanya akan meluap. Hal ini membuat Zidane diam-diam terkejut dengan identitas Michael dan Robin. Semuanya berjalan sangat lancar. Transfer tanpa henti. Setelah berpisah dari Zidane, Robin melihat pesan rekening bank yang masuk di ponselnya. Dia tiba-tiba memeluk sambil mencium wajah Michael dengan keras. "Hei, ngapain kamu?" Michael mengumpat. 400 miliar. Kak Michael, 400 miliar. Robin kembali berkata dengan penuh semangat, "Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Gak mungkin aku gak senang." Michael menyeka wajahnya tanpa mengatakan apa-apa. Sebenarnya dia juga bisa memahami suasana hati Robin. Robin hanyalah orang biasa, terlepas dari statusnya sebagai putra pertama. Sebaliknya, Michael tidak kalah bersemangat dari Robin, karena dalam rekeningnya juga lebih dari 384 miliar. Konsep macam apa ini? Meskipun dia menaruhnya di bank dan mendapatkan bunga dalam bentuk sertifikat deposito besar, dia akan memperoleh 14 hingga 16 miliar setiap tahun. Dengan kata lain, walaupun kemampuan meramal masa depan Michael telah hilang, keluarganya yang terdiri dari 3 orang sudah cukup mendapatkan uang untuk dihabiskan selama sisa hidup mereka.